Selamat pagi kepada Miss Yuni dan juga teman-teman yang menonton video kali ini. Kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan UAS kami, perbandingan hukum pidana mengenai perbandingan antara pasal 279 dan pasal 284 KUH pidana dengan delik Datikama pada masyarakat adat Balik. Adapun anggota kelompok kami yaitu TDD Hansa Amajaya, kemudian Ego Senjata Nadi, kemudian saya sendiri Jiju Tewinata dan juga Wilson. Kita akan memasuki pada yang paling pertama adalah pasal 284 KUHP dan delik Datikama. Pasal 284 KUHP sebenarnya merupakan pasal yang mengatur mengenai perzinahan. Ada beberapa pengaturan yang terdapat dalam pasal 28 ini, yaitu di ayat 1 antara lain, pria dan wanita yang telah kawin melakukan gendak atau off-spell, padahal berlaku pasal 27 BW dapat dikenakan delik perzinahan sesuai dengan pasal 284 KUHP. Dalam hal ini gendak merupakan istilah yang dibumikan, maksudnya di Indonesia kan dari istilah overspell. Kadang di beberapa versi ada yang mengatakan ada yang menggendak dan menggunakan istilah lainnya. Namun pada intinya merupakan overspell yang dimana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama maksudnya dengan perzinahan. Maka daripada itu pasal 284 ini mengatur mengenai perzinahan. Kemudian ada mengenai pasal 27 BW. Pasal 27 BW ini mengatur tentang apa? Pasal 27 BW mengatur di mana seorang laki-laki hanya boleh mengawini, dalam arti kalau misalnya bahasa awam adalah menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya, yaitu seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki. Dalam hal ini pasal 27 BW mengatur mengenai anti poligami dan juga anti poliandri. Namun seperti yang diketahui bahwa melalui undang-undang perkawinan poligami telah disimpangi sedikit dengan adanya beberapa syarat-syarat yang akan kita lanjutkan nanti. Kemudian di dalam pasal 284 ini terdapat juga pengaturan bahwa seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal telah mengetahui bahwa yang turut bersalah telah kawin. Ini juga akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini. Kemudian ada seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa pria dalam arti turut bersalah telah kawin. Jadi dalam hal ini tidak hanya dari pelakunya namun juga yang turut serta juga dapat dikenakan sanksi. Kemudian kita akan memasuki kepada hukum adat yaitu datikama. Datikama apabila kita telaah bagaimana maknanya itu merupakan perzinahan. Namun perzinahan ini spesifik dilakukan oleh orang yang telah terikat dalam hubungan pernikahan. Hal ini juga sama di pasal 284 ayat 1 di mana kedua orang pelaku yang melakukan perzinahan ini sama-sama dalam hubungan ikatan pernikahan, baik itu dengan suaminya ataupun dengan istrinya. Nah, kemudian perzinahan yang dimasukkan dalam pasal 284 ayat 1 KUHP ini sebenarnya selaras dengan pemahaman perzinahan berdasarkan delik datikama dalam hukum adat Bali. Kemudian kita akan membahas mengenai pasal 279 KUHP. Sebenarnya kalau ditelaah lebih lanjut, pasal 279 ini mengatur secara spesifik mengenai kawin siai. Poin pertama yang kita dapatkan dari pasal 279 ini yaitu unsur paling utama dalam delik kawin siai berdasarkan 279 KUHP adalah mengadakan perkawinan. Jadi yang menjadi paling utama atau menjadi predikat dalam pasal ini adalah bagaimana seorang ataupun barang siapapun itu mengadakan perkawinan. Kemudian poin 2, siapa saja yang telah terikat hubungan perkawinan secara sengaja mengadakan perkawinan lagi dapat dikenakan sanksi 5 tahun penjara hingga 7 tahun penjara. Apabila pelaku kawin sia menyembunyikan perkawinan keduanya, ini juga diberikan sanksi dalam hal 7 tahun. Jadi siapapun yang terikat dalam hubungan perkawinan, baik itu laki-laki maupun perempuan, secara sengaja mengadakan perkawinan lagi. Dalam hal ini maka pelaku tersebut telah terikat dalam hubungan perkawinan, kemudian mengadakan perkawinan lagi tanpa adanya perceraian terlebih dahulu. Maka dalam hal ini adalah pernikahan yang keduanya, itu adalah kawin siai, dapat dikenakan sanksi 5 tahun penjara. Nah, menjadi 7 tahun penjara apabila pelaku kawin siai menyembunyikan perkawinan keduanya tersebut. Jadi dilakukan perkawinan siai secara diam-diam. Kemudian apa sebenarnya hubungan antara pasal 279 KUHP dengan pasal ini bukan pasal 27 BW ya maksudnya. Yang hubungannya yang pertama adalah menyinggung pasal 279 KUHP secara tidak langsung. Nikah siai merupakan perbuatan yang dilarang karena adanya hambatan dalam perkawinan kedua. Ini benar yaitu dalam melalui pasal 27 BW di mana seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan maupun sebaliknya.
di mana ini menyinggung pasal 279 KUHP secara tidak langsung, kemudian dikasih merupakan perbuatan yang dilarang karena adanya hambatan dalam perkawinan kedua. Dalam hal ini ada anti poligami dan juga anti poliandri. Hambatannya ini apa? Yaitu adanya syarat alternatif dan syarat kumulatif dari poligami itu sendiri. Akibat dari keterkaitan ini adalah terdapat kondisi di mana seorang suami dapat berpoligami dan tidak terdapat celah berpoligami melalui nikah siri, di mana dengan adanya hubungan zina yang menjadi penyebabnya. Maka daripada itu maksudnya adalah seorang pelaku itu dapat melakukan poligami apabila telah memenuhi syarat-syarat yang menjadi hambatan. Dalam hal ini adalah syarat alternatif dan kumulatif poligami. Namun, apabila nikah siri tersebut dilakukan melalui hubungan zina, hal itu tidak dapat menjadi alasan dari tindakan poligami. Dalam arti pernikahan keduanya tersebut tidak akan diakui secara sah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, tadi teman saya, Juju, telah menjelaskan pasal 279, pasal 284, serta delik dratikrama secara keseluruhan. Maka dari penjelasan tadi, kita dapat menemukan keterkaitan delik dratikrama dengan pasal 279, yang mana keterkaitannya itu tidak secara langsung. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena keterkaitan itu hanya dapat terlihat apabila terjadi pernikahan tidak sah, dalam artian misalkan yang menikah itu adalah pihak yang telah menikah sebelumnya, namun misalkan dirahasiakan. Makanya ada juga unsur-unsur perzinahan yang terdapat di dalamnya. Berikutnya, kalau keterkaitan delik dratikrama dengan pasal 284 KUHP, itu dapat dilihat berkaitan secara langsung karena hal yang diatur, substansi yang diatur di dalamnya adalah sama-sama mengenai perzinahan secara semata. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kita juga dapat melihat perbedaan antara delik dratikrama dengan pengaturan yang ada pada KUHP, misalkan pada pasal 279 dan juga pasal 284 KUHP. Perbedaan pertama adalah perzinahan berdasarkan KUHP itu bersifat delik aduan. Jadi yang bisa mengadu itu hanyalah pihak suami atau istri yang dirugikan saja. Sementara itu kalau delik dratikrama itu bersifat delik biasa. Jadi seandainya tetangga atau orang terdekat masyarakat sekitar yang merasa ada orang yang melakukan perzinahan, maka dia dapat melapor kepada tokoh masyarakat adat yang ada di sekitar desa tersebut. Contohnya dapat kita lihat adalah pelaporan masyarakat terhadap kasus perzinahan di desa Surobali. Berikutnya perbedaan kedua yaitu kita dapat melihat bahwa delik KUHP itu dan kawin siri itu dikenakan pidana penjara. Jadi hukumannya itu berbasis fisik doang. Hukuman yang diberikan adalah ancaman atau kesakitan terhadap fisik saja. Namun seperti yang kita ketahui, delik dratikrama yang melekat kepada unsur budaya-budaya masyarakat di dalamnya dan rasa keadilan dalam masyarakat yang juga berkaitan erat dengan agama Hindu, maka penderitaan yang diberikan itu tidak hanya berdasarkan jasmani dan rohani, tetapi dengan adanya penghukuman tersebut, maka unsur-unsur dilakukan juga penyeimbangan unsur-unsur spiritual di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Berikutnya, nah penyelesaian sengketa dalam delik dratikrama itu dilakukan melalui upacara mencaru pancasata. Mungkin bukan penyelesaian sengketa ya, lebih tepatnya penyelesaian delik dratikrama itu sendiri. Nah, pertama itu dilakukan laporan penangkapan yang mana laporan tersebut itu dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar yang merasa apabila di lingkungan sekitarnya ada orang-orang yang melakukan perzinahan. Contohnya ini telah terjadi di desa Surobali, di mana ada orang yang tinggal dekat sana, orang tua dari pihak pria yang melapor kepada masyarakat adat bahwa terjadinya kecurigaan terhadap kasus perzinahan. Dan kedua, dilakukan sangkepan. Sangkepan ini dapat diartikan sebagai rapat dalam masyarakat adat Bali,
di mana sangkepan ini dilaksanakan oleh lembaga adat di suatu tempat yang bernama balai atau balai pertemuan. Dan pihak yang dapat menghadirinya adalah ketua adat, pinandita, tokoh masyarakat adat, pelaku delik, dan keluarga pelaku delik. Dalam sangkepan sendiri, pinandita akan memberikan nasihat-nasihat kepada para pelaku delik untuk tidak mengulangi kesalahannya. Di sisi lain, dalam sangkepan ini sendiri, maka pembahasan yang dibahas adalah mengenai pemberian sanksi itu juga di dalamnya. Dan di dalam budaya Bali sendiri, pemberian sanksi itu mencakup aspek tridanda. Jadi yang dibahas itu ada arta danda, yaitu sanksi yang berkaitan dengan materi atau pembayaran sejumlah dana, ada dan penggantian rugi, ada juga sanksi sang sangaskara danda, yaitu sanksi yang diberikan melalui melakukan upacara adat guna mengembalikan keseimbangan magis. Dan yang ketiga adalah jiwa danda, yaitu penghukuman terhadap jasmani dan rohani pelaku delik tersebut. Setelah itu pada tahap ketiga pembuatan Banten. Pembuatan Banten ini, Banten itu sendiri adalah sesajen yang digunakan dalam ritual. Dan proses untuk pembuatannya ini sendiri 2 hari. Tahap keempat yaitu caru ayam berumbun, yaitu dilakukannya pembuatan caru dari ayam berumbun, yang mana pengorbanan hewan sendiri itu dilakukan oleh pinandita dan pembuatan caru itu dilakukan oleh sebuah tim, sebuah kelompok khusus pembuat caru. Dan tahap kelima yaitu pembersihan rumah pelaku dilakukan selama 1 hari. Dan yang keenam adalah puncak upacara yang dilakukan 1 hari dan tentu saja dipimpin oleh pinandita. Berikutnya kita akan menjawab nomor 2, yang dimana hukum adat sebagai bahan tambahan yang mewarnai peraturan perundang-undangan. Hal ini kita lihat dari perspektif hukum nasional yang ada di Indonesia dan akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Oke, baik, terima kasih Will. Jadi pertama, istilah hukum adat itu pertama kali dikembangkan oleh Stokor Gronje di tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul The Agenes, di mana beliau sendiri pertama kali mengemukakan istilah adat trek yang berarti hukum yang berlaku bagi bumi putra dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Lalu hukum adat sendiri atau adat trek juga kembali dikembangkan oleh Van Vollenhoven, di mana ini pertama kali dikemukakan sebuah pengertian terkait teknis yuridis dari hukum adat yang berarti bahwa hukum adat ini adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi yang dan belum dikodifikasikan. Lalu juga dikembangkan kembali oleh Terhar yang mempunyai arti tersendiri, yakni hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan adat dan berlaku secara spontan, dan dapat disimpulkan hukum adat ini adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Jadi selanjutnya sendiri bahwa hukum adat sendiri juga dapat disimpulkan melalui definisi para ilmuwan dan juga para pelopor, yakni adalah suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan untuk agar terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Hal yang membedakan antara keduanya ini adalah bahwa hukum adat ini berlaku bagi orang Indonesia saja dan sifatnya ini tidak tertulis serta tidak dibuat oleh legislatif. Lalu terkait dasar hukum ataupun juga kedudukan hukum adat ini juga diakui oleh konstitusi tepatnya pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya juga diatur dalam undang-undang pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, di mana disebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.
yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya. Baik, hukum sendiri mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan tidak hanya terpaku dengan identik perundang-undangan, di mana hukum adat mempunyai kedudukan dan peranan tersendiri. Hukum adat walaupun dianggap sebagai hukum yang hidup atau dalam kurung living law, namun dapat dipungkiri bahwa hukum adat tersendiri tidak selalu dianggap adil. Hal ini dikarenakan bahwa hukum adat ditulis atas dasar nilai-nilai yang dianut, sehingga dari sudut kepentingan pribadi yang diserasikan dengan kepentingan umum, sehingga seakan-akan dianggap adil. Walaupun demikian, hukum adat dapat dipahami secara sosiologis di mana hukum adat dapat mencerminkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hukum adat yang adil itu sesuai dengan perkembangan masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih tinggi. Biasanya diabstraksikan sehingga menjadi perundang-undangan atau hukum tertulis dalam arti hukum tertulis, hukum jurisprudensi, hukum traktat maupun hukum ilmuwan. Berikutnya. Di dalam masyarakat majemuk, seperti misalnya Indonesia, eksistensi kebudayaan-kebudayaan khusus tidak mungkin diabaikan. Apalagi kalau kebudayaan khusus itu berkaitan dengan sendi-sendi masyarakat. Seperti misalnya sendi patrinial, matrinial, dan bilateral dengan segala variasinya. Hukum adat memiliki kebudayaan-kebudayaan khusus itu menimbulkan budaya hukum tersendiri, yang pada akhirnya menumbuhkan bidang-bidang tata hukum yang mencakup bidang kehidupan pribadi, hukum pribadi atau person right, hukum keluarga family right, dan hukum waris earth right. Dalam bidang-bidang itulah hukum adat sebagai hukum yang timbul dari masyarakat mempunyai kedudukan dan peranan yang lebih mantap apabila dibandingkan dengan hukum yang lazimnya disusun badan-badan tertentu yang dianggap mewakili rakyat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya yang mewakili kelompok kami, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya.